Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'iluka linnasi imama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya setiap kamu adalah pemimpin yang Allah jadikan. Pemimpin itu yang memimpin pertama sebagai suami, pemimpin seorang istri dan anaknya. Juga seorang istri adalah pemimpin yang mengayomi anak-anaknya. Maka karakter pemimpin itu ada dua. Wa ya'ummuku abqarukum wa ya'ummuku khairukum. Bukan hanya cerdas saja pemimpin itu, akan tetapi pemimpin itu berakhlakul karim. Nah, di sini saya ingin membahas bahwasanya orang yang berilmu itu mempunyai keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila famsusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wahai orang-orang yang beriman, berlapang-lapanglah kamu pada majelis ilmu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan baik itu rezekinya dan semuanya Allah berikan kepada kita semua. Apabila kita dikatakan bahwa berdirilah kamu, sesungguhnya Allah akan mengangkat seorang yang beriman dan yang seorang yang berilmu dengan beberapa derajat, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ada segala sesuatu yang kita telah kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, korelasinya bersinambungan. Orang yang berilmu itu adalah sesungguhnya dia takut kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fatir ayat 28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Orang yang berilmu itu adalah orang yang paling takut di antara orang-orang lainnya. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang ulama, yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu disebut mu'allim. Orang yang belajar ilmu disebut murid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun 'aliman aw muta'alliman aw muhibban aw mustami'an wa la takun khamisan fatahlik." Bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu seorang yang berilmu, yang memiliki ilmu, yang belajar ilmu, yang mencintai ilmu, dan juga yang mendengarkan ilmu. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Sesungguhnya orang kelima itu orang yang celaka. Orang yang kelima itu tidak mau belajar, tidak mau mengajar, tidak mencintai ilmu, dan tidak juga mau mendengarkan ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang murid Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah." Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini ridho kepada Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena dia takut kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadisnya, "Innama 'alim man yakhshallah azza wa jalla." Yang artinya bahwasanya orang yang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man talaba ilmi kana lahu fil jannati. Barang siapa yang menuntut ilmu, sesungguhnya dia sedang menuntut untuk menuju akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lain kata dari yang belajar ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man talaba maksiyati kana nari fil qalabihi." Barang siapa yang tidak belajar ilmu tapi dia bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya dia dekat akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang tahu adalah orang yang paling takut. Sebagai contoh, kita tahu itu api. Api fungsinya membakar. Maka jangan coba-coba kita deketin api. Jangan coba-coba kita sentuh api. Mendekatinya saja sudah panas, apalagi memegang api. Karena orang yang berilmu itu takut. Sesungguhnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.